Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita sudah banyak mendengar kabar ya. Bahkan dari tadi siang itu salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi yaitu Mauro Silstra, pemain muda ini dari FC Volendam sudah mendarat, sudah landing di Indonesia dan tadi sudah bertemu dengan orang-orang Exco, ada Pak Arya di sana tentunya dan mengunjungi kantor PSSI. Nantinya Mauro Silstra itu akan juga datang ke kedutaan, tentunya akan setor muka dulu ke kedutaan Belanda yang ada di Jakarta. Dan tentunya bagi penggemar sepak bola Indonesia ini kabar bagus karena kita tahu juga Mauro Silstra ini kan sedang sekarang berproses, terus sudah sampai ke DPR RI. Presiden Prabowo juga sudah memberikan lampu hijau, sudah setuju dia segera diproses dan sebentar lagi dia akan diambil sumpah untuk nantinya memperkuat timnas kita. Dan ada dua, karena dia masih muda, dia bisa ke tim U23 yang nantinya akan bertanding di kualifikasi Piala Asia di Sidoarjo. Karena tim U23 kita berada di grup J bersama dengan Korea Selatan, Laos dan Macau. Dan Mauro Silstra juga bisa bermain, dipanggil oleh Patrick Kluivert bermain di timnas senior, tapi memang lebih pas dia bermain di U23 karena memang tenaganya dibutuh di U23. Kalau di timnas senior itu udah banyak ya, apalagi kan pertandingan uji coba di Garuda Championship Series itu melawan Kuwait dan Lebanon karena di waktu yang hampir bersamaan ya, di antara tanggal 1 itu sampai tanggal 9. Karena U23 kita akan main di antara tanggal-tanggal tersebut sampai tanggal 9, jadi 3, 6, 9 Laos, Macau, Korea Selatan. Nah, sementara timnas senior kita akan bermain di tanggal 5 dan tanggal 8. Tanggal 5 Kuwait, tanggal 8 Lebanon. Diawali dulu pada tanggal 2 itu pertandingan antara Lebanon dan Kuwait. Nah, semua tergantung dari PSSI atau Patrick Kluivert dan Gerard van den Berg. Tapi karena kita prioritas utama membutuhkan tim U23 ini harus lolos ke putaran final di Arab Saudi tahun depan, maka Mauro Silstra memang lebih enak bermain di timnas U23 sehingga lini depan kita bagus ya. Sudah ada Jens Raven, kita juga punya Rafael Struijk lebih ke sana ke U23, tidak dipanggil di timnas senior oleh Kluivert. Jadi saya pikir karena di senior juga ada Ramadan Sananta kan yang bisa dimainkan di sana. Kemudian sudah kembalinya Ragnar Oratmangun walaupun kita tanpa oleh Romani yang masih istirahat pemulihan pasca operasi karena dia cedera dengan kakinya. Tapi saya rasa kekuatan timnas senior kita bagus. Ada Regi Kambuaya, ada Egy, ada Beckham Putra, banyak lah yang ada di sana ya, untuk bisa bermain bersama dengan Kuwait dan Lebanon. Oke, ketika Mauro Silstra datang, tentunya banyak yang bertanya kapan Miliano Yonathans. Nah, itu yang kita tunggu bersama. Apakah Miliano Yonathans ini akan menyusul Mauro Silstra? Karena Ketua Umum Pak Erik juga mendambakan, merindukan bahwa Miliano ini bisa tersedia dalam pertandingan di FIFA Matchday. FIFA Matchday sudah dekat tentunya untuk bermain melawan Kuwait dan melawan Lebanon. Kalau dihitung dari sekarang berarti 13 hari ke depan, itulah kesempatan apakah Miliano Yonathans pemain FC Utrecht ini akan bermain bersama dengan timnas kita untuk bersama dengan bersama dengan Mauro Silstra. Nah, itu yang kita masih menantikan. Dan Miliano ini akan diplot saya pikir untuk bermain di timnas senior. Walaupun sebenarnya dari segi usia dia masih bisa bermain di timnas U23 kalau diperlukan. Makanya kan 27 nama kemarin ketika Patrick mengumumkan dan dirilis oleh PSSI, ya Patrick masih membuka harapan bisa aja berubah bertambah lagi dengan kehadiran Mauro Silstra dan Miliano Yonathans untuk dari sana. Kita akan nantikan, tetapi Van den Berg pasti menunggu juga. Kalau dua ini bermain di timnas U23, Mauro Silstra dan juga dengan Miliano Yonathans akan lebih kuat. Makanya kan di video saya juga sebelumnya, jadi pagi hari juga menambahkan bahwa kalau di sana juga ada Marcelino yang bisa mengatur di tengah, itu saya jamin kita bisa lolos. Walaupun lawan kita adalah Korea Selatan dalam pertandingan terakhir. Asalkan itu, misalnya Marcelino masuk, Yassin Hapner juga ikut di dalam, Miliano ikut bermain, Mauro Silva ikut bermain. Wah, ini tim yang
sangat kuat, sangat solid ya, dan saya rasa kita akan mampu mengatasi Korea Selatan. Lain halnya kalau Emiliano ini bermain di timnas senior, Mauro Silestra ditarik juga ke senior, karena kan Marceng dan Justin Hubner juga sudah diumumkan masuk di timnas senior untuk FIFA Matchday. Makanya di U23 itu saya juga masih agak sedikit ketar-ketir juga ya, untuk mengatakan bahwa mereka ini bisa nggak. Paling tidak kita harus bisa melewati 2 pertandingan awal dulu kan, melawan Laos itu dan melawan Makau, sebelum kita akan jumpa pada pertandingan terakhir yang merupakan itu big match, pertandingan seru sekali melawan dengan Korea Selatan. Nah, Emiliano sebenarnya bisa bermain sebagai attacking midfielder, dia bisa bermain sebagai nomor 10 juga ya, di belakang nomor 9, tapi dia juga bisa bermain melebar dari sisi flank. Kita tahu dia sangat baik sekali bermain dari sisi kanan. Nah, dia baru saja membawa klubnya itu di leg pertama dari 2 leg ya di fase ini untuk bisa menuju ke fase grup di Liga Eropa. Itu menang dengan 2-0 justru di kandang lawan. Jadi mereka bisa mengalahkan HSK Srinski Mostar. Ini klub dari Bosnia, bermain di kandang lawan itu di Stadion Pot Bielim Birgom ya. Dan ini suatu modal yang bagus bagi Emiliano karena pelatih Utrecht Jans Rons itu memainkan sejak menit pertama. Jadi dia ada di starting 11 untuk leg pertama ini menghadapi Mostar ya. Dan Emiliano bermain selama mungkin sekitar 62 menit. Dia ada di lapangan sebelum ditarik keluar. Dan itu saya bilang modal kemenangan ini dan clean sheet itu luar biasa. Nah, dia bermain ada 2-3 tackle yang dilakukan oleh Emiliano, dan ada hampir ada 25 sentuhan yang dia dilakukan sepanjang pertandingan. Dan Jans Rons sebagai pelatih merasa puas melihat dia, dan ini bagus karena dipantau juga tuh Kluivert juga, Alex Pastoor, Dani Lansat memantau dia, dan jam bermain ini yang diperlukan sekali oleh pemain muda seperti Emiliano, dan dia melakukan dengan hal yang baik. Nah, pertandingan di leg kedua nantinya akan bermain di kandang di Utrecht. Saya rasa ketika mereka menang dengan 2 gol tanpa balas di kandang Mostar ya, klub Bosnia ini tidak akan mungkin untuk bisa menang, pasti akan lebih dari 2 gol ya akan dilakukan oleh timnya Emiliano, karena Utrecht juga adalah timnya Ivar Jenner ya teman-teman. Jadi kita bangga ada punya 2 pemain, satu sudah pasti Ivar Jenner sebagai pemain Indonesia, dan satu lagi sedang OTW menuju pemain kita kalau sudah pasti dinaturalisasi, dan saya rasa ini sudah di depan mata karena kan berkas-berkas dari Emiliano itu sudah dibawa langsung oleh Ketua Umum Kemenpora, sekarang sudah Kemenkumham dalam kejaran dengan waktu. Makanya saya bilang tadi di awal kan, ini kita tunggu di 13 hari ke depan, di saat tanggal 5 itu semoga Emiliano itu tersedia, dan itu keinginan pasti mungkin ya belum besar dia akan ke timnas senior. Sekali lagi ya, kalau Mauro itu lebih berpeluang ke tim U23, tinggal bagi-bagilah di antara Kluivert dan juga dengan Vandenberg. Semoga semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, baik proses naturalisasinya Mauro Silestra, kemudian menyusul dengan Emiliano Jonathans, itu yang menjadi harapan kita, dan yang paling penting Emiliano jangan sampai cedera. Nah, tetap menjaga kebugaran kondisi dia, bermain dengan baik, dan kalau dia fit dan semua berjalan dengan lancar, dikebut ini untuk proses Emiliano juga termasuk dengan Mauro, dan karena Mauro saya pikir sudah pasti karena dia sudah di Indonesia, ini menunggu juga dengan datangan dari Emiliano ini. Dan mereka dalam 13 hari ke depan ini oke semuanya. Nah, menarik ini untuk melihat di panjang awal September ini ada 2 pemain baru yang bertambah lagi, entah bermain di tim senior atau di U23. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Emiliano Jonathans dan juga dengan Mauro Silestra, 2 amunisi tambahan untuk timnas kita. Ciao.